warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Suatu hari seorang ibu memanggil anaknya. Zamak. Anak itu tidak menyahut. Ibu ini semakin mengeraskan suaranya. Zamak. Anak itu juga tetap tidak menyahut. Sampai kemudian ibunya ini mencari anaknya. Lalu dilihatnya anaknya itu sedang bermain-main dengan seekor anak burung. Ibunya marah-marah. Zamak Sari, kamu ya dipanggil ibu diam saja. Ini lagi. Anak burung kakinya dipatahin. Kamu mau kakimu patah? Sahabat yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Ketika waktu itu Zamak Sari masih kecil, bersekolah, dulu tidak ada jemputan kendaraan roda 2. Waktu itu Zamak Sari menaiki seekor kuda. Di tengah jalan, Zamak Sari, kuda yang ditungganginya itu tiba-tiba mengangkat kaki depannya. Karena di situ ada seekor kalajengking. Apa yang terjadi kemudian? Zamak Sari pun terpelanting dan lututnya membentur sebuah batu. Para dokter pada waktu itu tidak bisa mengobati Zamak Sari, sehingga Zamak Sari terpaksa harus diamputasi. Maka anak kecil bernama Zamak Sari ini pulang dengan 2 kaki yang telah dipotong. Ketika pulang, ibunya mendapati anaknya yang sudah dipotong kakinya, menangis, kemudian menyesal. Lalu dia berkata, ini salah ibu. Ya Allah, biarlah anak saya kakinya buntung, tetapi mohon jadikan anak saya ini anak yang bermanfaat. Maka setiap malam ibunya Zamak Sari mendoakan anaknya ini, bertahajud, berdoa, memohon kepada Allah supaya anaknya ini tumbuh menjadi anak yang berguna. Sahabat yang berbahagia, Zamak Sari memang kakinya buntung, tetapi kemudian ia dengan doa ibunya, ia menjadi seorang ulama besar. Ia menjadi seorang ahli tafsir, menulis kitab tafsir Al-Kasyaf, tafsir Al-Quran, dan menjadi ulama besar pada zamannya. Sahabat yang berbahagia, dari pelajaran ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ucapan adalah doa. Ketika seorang ibu mengatakan sesuatu kepada anaknya, maka itu menjadi doa. Ketika kita mengatakan sesuatu kepada diri kita, maka itu juga menjadi doa. Maka ucapan adalah doa. Maka hendaknya kita berhati-hati dalam berkata, karena perkataan kita, ucapan kita merupakan doa bagi kita sendiri. Kadang tidak sadar seorang ibu mendoakan anaknya. Ketika anaknya disuruh ke warung, ketika di dapurnya tidak ada garam, kemudian ibu menyuruh anaknya, nak, belikan garam. Lalu anak ini menolak, malas. Lalu tiba-tiba keluarlah, terlontar kata-kata yang tidak baik dari ibunya. Dasar anak malas. Ketika dia berkata begitu, maka ada malaikat yang lewat. Amin. Semoga Allah mengabulkan. Jika dia sering mengatakan dasar anak malas, dasar anak malas, dasar anak malas, maka jangan menyalahkan siapa-siapa bila kemudian anaknya tumbuh menjadi anak yang pemalas. Seorang anak sudah disekolahkan, sudah les, dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan satu tugas, PR, pekerjaan rumah yang tidak bisa dikerjakan oleh dirinya. Lalu anak ini mengadu kepada ibunya. Maka ibunya marah, kesal. Kenapa anak ini? Dia sudah sekolah, dia sudah les, tetapi tidak bisa juga mengerjakan pekerjaan rumah.
Akhirnya keluarlah kata-kata yang itu juga merupakan doa walau tidak disadarinya. Kamu ya, dasar anak, tell me, telat mikir. Jika itu dilakukan berulang-ulang berkali-kali, maka yang terjadi adalah anaknya betul-betul menjadi anak yang telat mikir. Sahabat yang berbahagia, kita ingat dengan kisah Imam Sudes, bagaimana ibunya memilih kata-kata dengan sebaik-baiknya. Bahkan ketika marah kepada anaknya, ketika anaknya membuat masalah, membuat ulah, maka ibunya itu marah dengan kata-kata yang baik. Karena kata-kata, ucapan, perkataan adalah doa. Ibunya berkata, pergi kamu ke Masjidil Haram jadi imam. Setiap kali marah ibunya mengatakan demikian, maka malaikat mengamini, amin, amin, amin. Akhirnya Imam Sudes yang sejak kecil dimarahi supaya pergi ke Masjidil Haram menjadi imam, sekarang betul-betul menjadi imam Masjidil Haram. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita memilih kata-kata yang terbaik, karena kata-kata kita merupakan doa. Demikian, semoga kita sekalian dibimbing oleh Allah untuk dapat berkata yang baik, karena perkataan yang kita ucapkan ini merupakan doa dan bisa terwujud dalam kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.